mantap sekali ini. Wah, ini berapa Mas kalau yang ini Mas? Ini minta 60. 60 juta. Wow. Siap ya teman-teman ya. Deal ya teman-teman. Assalamualaikum, Rahayu, salam budaya dari Niskala Nusantara. Saya Kang Yuda. Hari ini saya sedang berada di pameran Salatiga, yang dimana ini pertama kali Niskala datang ke kota Salatiga. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Salatiga adalah salah satu kota tertua ya. Jadi kalau nggak salah itu peringkat 2 ya setelah Palembang, kota tertua yang mungkin umurnya sudah 1200 tahunan ya teman-teman ya. Mungkin kalau salah koreksi, tadi saya dapat infonya. Jadi Salatiga ini adalah salah satu kota tertua yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Nah, selain itu, kita sedang ada di acara Salatiga dengan tema ya pembuatan kris ya oleh Empu-Empu untuk kris ikonik dari kota Salatiga tersendiri. Yang dimana tadi pagi teman-teman bisa lihat juga itu tadi kita sudah mengikuti seremonial ya yang dihadiri oleh beberapa stakeholder pemerintahan yang ada di kota Salatiga, dan kita juga alhamdulillah tadi sudah menghadiri, dan hari ini kita kebetulan syutingnya malam karena tadi ada pagelaran wayang ya teman-teman, sehingga tadi kita tunda dulu syutingnya, dan hari ini kita akan mencari pusaka-pusaka yang pastinya ini cocok banget untuk edukasinya teman-teman semua. Nah teman-teman pasti penasaran kan? Yuk ikuti perjalanan kita. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa ya bergabung dan support Niskala Nusantara dengan cara mengikuti membership dari Niskala, dan teman-teman nanti akan mendapatkan video-video khusus yang akan kita posting secara umum. Ini khusus untuk teman-teman yang mungkin berlangganan saja ya. Nanti caranya gampang banget, ada di kolom deskripsi. Yuk ikuti perjalanan Niskala Nusantara. Nah ini kita langsung ke pelapak ya teman-teman. Halo Mas, kita ngobrol-ngobrol ya. Salam kenal. Kita ngobrol-ngobrol Mas ya. Maaf saya pakaikan. Ya siap. Dari Mas siapa? Dari mana Mas? Dari Yoni dari Salatiga. Salatiga, oh berarti tuan rumah teman-teman ya, luar biasa ini. Jadi pas banget kita mereview pusaka-pusaka yang berasal dari Salatiga dan sekitarnya ya. Yeah. Seperti itu. Tadi Mas siapa tuh Mas? Yoni. Yoni. Wow, Yoni Kris kayaknya. Luar biasa Mas. Ini ada pusaka-pusaka apa aja nih Mas yang mungkin cocok untuk diedukasikan kepada sadulur semua Mas? Wah, saya taruh dulu. Ada pusaka dari Tuban ya. Tuban ya? Tuban. Terus wah teman-teman ya, mantep warangkanya. Ya ini warangkanya perak atau bukan Mas? Mamas. Mamas ya? Iya. Oke, mamasnya jadi lapisan perak ya teman-teman ya, semi perak. Ada perak intan. Ya. Mendaknya perak intan, ya warangkanya ini kayu timo tutul ya. Ya, jadi corak tutul teman-teman. Ya, dan dari segi warangkanya ini estetik dan bagus ya teman-teman ya. Ini pun warangkanya lawasan ya Mas ya? Lawasan. Lawasan. Ini dapat dari sini Mas? Dapat dari temen kolektor Solo. Kolektor Solo. Wah, luar biasa ya. Kita review ya pusakanya ya. Bismillah. Izin nih Mas. Iya. Wih, istimewa guys. Ini masih utuh sekali ya. Tebal juga pusakanya, dan ini pamornya udan Mas Tiban ya Mas ya? Udan Mas Tiban. Udan Mas Tiban. Gonjo sumber ya. Gonjo sumber ya. Gonjo sumber belakang. Oh iya. Di bagian belakang ada ini apa? Sumbernya. Oh iya ya, di bawah belakang nih teman-teman ya, di bagian bawah ini ya, kalau teman-teman lihat ini seperti ada pamor sumber ya, betul. nih yang melambangkan kerejekian juga. Ini bagus sekali teman-teman ya. Kalau untuk krisnya sendiri yang kalau saya rasa ya Mas ya, ini Tuban itu kan versi banyak, ada Tuban Mataram, ada Tuban ini. Kalau menurut saya ini kayaknya garapnya dari Tuban Pegeljati Mas. Pegeljati ya, ya karena gagahnya gitu, dari karakter pamornya gitu ya, tempahnya. Iya, terus udah gitu ciri khasnya sumbernya juga kan, kerejekian soalnya teman-teman ya. Udah gitu pusakanya overall masih utuh sekali dan gagah teman-teman. Wah ini mantap nih Mas. Ini dimaharkan berapa Mas? Dimintakan 25 juta. 25 juta. Ya mantap teman-teman. Tapi ini bisa nego ya. Dan ini dapurnya Tilamupi. Tilamupi tersendiri adalah lambang dari keharmonisan teman-teman ya. Jadi ini harmonis rezeki, berarti rezekinya lancar nih ya. Seperti itu, rezeki yang harmonis.
ya pengharapannya. Karena emang rata-rata kalau Tuban itu yang saya temukan memang rata-rata banyak pamor rezeki mas, gitu Betul. ya. Dan dapurnya memang walaupun tilam upih, tapi tilam upihnya garapnya mantep, gitu ya. Ini adalah kris dari Tuban Pegaljati, teman-teman ya. Wah, luar biasa nih. 25 juta tadi ya. 25 juta. Mantap Bisa teman. dinego. Utuh nih. Kalau saya pribadi nih masuknya grade S ini. Ya karena masih utuh sekali dan pamornya cantik, ya, teman-teman. Wah. Ada lagi mas nih yang harus direview nih mas. Wah. Ini jadi buat edukasi teman-teman mas. Jadi biar teman-teman juga tahu nih bahwa kris itu ada kualitasnya tersendiri, ada stratanya sendiri gitu loh. Betul. Tidak semua kris sama gitu loh, ya. Dan ini warangkanya Ladrang Surakarta ya mas. Surakarta. Ya? Kayu apa mas ini? Kayu cendana NTT. Cendana wangi ya? Cendana wangi. Cendana wangi tapi tidak iras ya teman-teman. Warangkanya belewahan, sili asih ya, cakep teman-teman. Ininya bawaan mas. Bawaan. Ini nempel kayaknya. Nempel. Oh nempel ya. Jadi model slot, slames. iya, Ya, slot. bawaan gitu ya, lawas ya, teman-teman. Dan ini sangat cantik dari warangkanya ya, lawasan lebih bagus. Ini pendok bukan sih mas ya? Ya, langsungan mas. Oh langsung ya? Iya. Wih, awalnya saya mengira ini pendok loh teman-teman ya. Langka. Karena ini kayak model disungging gitu ya. Betul. Gitu ya. Jadi bagus sekali ini. Ya kita izin buka mas. Ya. Bismillah. Walah. Langsung disajikan kris kepemimpinan teman-teman. Ya ini kris Pasopati ya mas Pasopati. ya. Pasopati kalau dari garapnya ini era-era Mataram akhir berarti masuk PB Sepuh ya mas ya. Ya. Masuk lah. Estimasi mas, estimasi Mageti mas. Mageti loh. Oh Mageti toh. Coba ya. Ya. Kalau Mageti bisa ada ininya. Oh enggak semua. Oh, Mageti awal ya? Oh, Mageti awal. Mageti awal, pantes soal garapnya Mageti kan emang awal PB Sepuh ya. Estimasi ya mas, bisa jadi PB Sepuh juga bisa jadi. Bisa jadi PB Sepuh. Nah, tapi kalau dari garapnya memang sih kalau Mageti kan memang ada ini ya, Iya. lonjong gitu ya, seperti itu. Udah cecak ya. Itu Sirah cecaknya ya? Sirah cecaknya agak Mancung. tinggi ya, mancung. Ya, mancung kalau gitu. Teman-teman. Soalnya memang kalau besi Mageti yang sepuh itu ya, Mageti awal gitu ya. Betul. Mageti awal itu memang mirip kayak besi-besian PB Sepuh. Betul. Gitu. Ada kan kalau sekarang ini pentol ya. Pentol korek. Kalau yang awal itu kan nggak semuanya ada pentol gitu loh. Kalau sekarang kalau yang Empu Teguh itu pasti ada pentol. Betul. Seperti itu ya. Tuh. Makanya kita harus ngeliat garapnya tuh yang pertama dari sirah cecak, terus dari biasa kalau Mageti itu kelihatan kalau jalak ngorenya ketahuan banget tuh ya. Jalak ngore itu dia ada seperti lebih lancip Tegas lah, ya, tegas, lebih lancip ke atas gitu dia, seperti itu. Ya ini Mageti loh teman-teman, Pasopati ya. Iya. Mantap sekali ini. Wah, ini berapa mas kalau yang ini mas? Ini minta 60. 60 juta, wow, 60 juta ya, top ini teman-teman. Soal dapur Pasopati itu kan lama kepemimpinan dan pastinya di era terdahulu pun punya pemimpin ya, apalagi Mageti awal teman-teman. Mantap ini pusakanya. Dan pamornya ini Hurap. hurap ya? Hurap. Kelengan hurap. Iya, berarti pengawal kojo ya, cakep Pengawal teman-teman. kojo, Ya, istimewa. Ya, 60 juta teman-teman, mantap. Mageti, Pasopati. Ya. Wah, ini jadi full edukasi nih buat teman-teman ya. Tuh. Nah, ini warnanya sama ya, ladrang ya mas ya. Ladra. Nah, kalau ini iras ya, belewahan, iras ya, kayu sawo kayak ini ya. Kayu sawo. Sawo kecik ini. Dan ini cakep teman-teman ya, modelnya. Kita buka lagi ya, mas. Izin mas. Monggo. Bismillah. Nah, ini kalau ini PB Sepuh ya. PB 4, PB 5. PB 4, PB 5 ya, masih PB awal ya. Awal PB awal. Ini masuknya ke Jalak Sangu Tumpeng teman-teman, yang melambangkan kerejekian juga ya. Jalilah saya bersyukur ya. Burung jalak yang membawa sangu tumpeng, yaitu lambang rasa syukur, dan biasanya dimiliki oleh para pengusaha nih mas. Betul. Ya JST ini nih ya. Jadi banyak dicari oleh para pengusaha-pengusaha, konon katanya memiliki filosofi yang bagus ya. Gitu untuk kemakmuran. Dan ini sangat utuh sekali ya teman-teman. Pamornya pun sama ya mas ya. Ya keleng ya. Keleng. Keleng ya pamor ya. Keleng, iya. Pamornya keleng teman-teman ya. Jadi ini salah satu pamor yang bisa dibilang sangat misterius tapi memiliki daya tarik luar biasa nih. Keleng ya. Kelihatannya polos tapi Tandingannya waduh. enak, ya. Tandingannya pun enak banget teman-teman. Istimewa gitu ya. Dan ini masih oke lah teman-teman ya untuk dikoleksi nih.
Udah gitu keruingannya juga ya, tegas ya teman-teman. Colokannya juga sama, dan ini masih sangat utuh sekali. Kalau ini berapa mas? Itu minta 50. 50 juta teman-teman ya. Tuh teman-teman. Jadi kalau kris itu teman-teman nggak bisa melihat dari wah di sono harganya murah Iya, gitu ya. nggak bisa. Harganya sama ya, barangkali kan di sono nggak tahu ya itu kris bener atau tidak, atau mungkin ada faktor yang lainnya kan seperti itu ya teman-teman ya. Tuh oke, nih kita masukin lagi mas. Wah ini luar biasa nih, 3 kris untuk edukasi teman-teman ya. Dan salah satu yang bisa dibilang ini menambah pengetahuan kita semua ya, dari Mas Yoni ya. Iya. Mas Yoni ya, ini pas namanya juga sesuai dengan nama Yoni Pusaka ya. Jadi cocok lah, ini luar biasa. Dari mana tadi mas? Dari Sila 3 ya, Yoni Kopeng ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti boleh nanti langsung kalau datang ke pameran ya, atau kontak Niskala, nanti kita kontakkan ke Mas Yoni. Mantap ya Mas, ini terima kasih banyak loh mas. Sami-sami. Ini luar biasa krisnya, era-era nom-noman tapi top ya. Sama satu tadi tubannya top juga ya. Mantap mas, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, sehat selalu Pak, sehat selalu. Sehat-sehat juga. Semoga laris manis. Amin. Amin ya. Matur. Oke. Moga mas kita ini lagi. Wah ini luar biasa nih Mas Pepi Solo mas ya. Kita ngobrol-ngobrol mas. Oke. Nah, izin ya, maaf ya. Ya sip. Mas Pepi Solo sehat mas ya. Ini kebetulan Mas Pepinya belum datang. Oh jadi ini mas siapa ini? Mas Dani. Mas Dani. Berarti Mas Nadi Solo tetap ya? Iya, Solo. Solonya tetap ya. Gitu ya. Tapi ini namanya Pepi ya? Iya. Bukan yang jenggotnya ini bukan ya? Iya. Yang pelawak gitu ya. Nah ini luar biasa. Kayaknya saya lihat ada kris-kris yang kira-kira cocok nggak nih mas buat diedukasi gitu. Monggo ini bisa dilihat. Wih, apa ini? Mantap ini ya. Warangkanya gaya man ya, iras juga ya ini. Iras, ya. Iras lawasan teman-teman ya. Kayak mas sudah kata ini Betul jati kalau nggak salah kayu. berarti ya. Ini belewah juga, dan ini tembaga ya. Iya. Tembaga lawas teman-teman. Jadi tembaga lawas itu warnanya makin lama tuh coklatan teman-teman ya. Kalau tembaga gitu loh, seperti itu. Nah beda kalau kuningan itu kadang-kadang agak hitam-hitam gitu warnanya. Kalau kuningan ya seperti itu. Dan ini bagus banget. Kita izin buka mas. Monggo, monggo. Ya. Silakan. Bismillah. Wala istimewa bos. Ini Pasundan ya kayaknya. Iya, Pajajaran apa ya Mas? Iya ini Pajajaran, pamornya Kupu Tarung. Kupu Tarung. Walah, langsung dikeluarin pamor langka loh ini. Teman-teman ya, nih saya kasih tahu doang. Untuk pamor Kupu Tarung tersendiri, itu adalah pamor yang bisa dibilang paling sulit dibuat dan jarang. Iya. Di peredaran tuh jarang. Makanya kalau teman-teman dapat pamor Kupu Tarung udah gitu di look lagi nih ya. Iya. Ini salah satu bisa dibilang langka juga ya. Gitu. Ya ini sangat Pasundan sekali sih kelisnya gitu kan, sangat Pasundan Masih sekali. utuh semua, gagah utuh. Masih gagah, masih utuh ya. Ini wah istimewa ini. Dapat dari mana nih mas ini? Waduh ini. Kalau Pasundan gini kadang-kadang saya agak greget gitu ya. Ini dapat dari mana mas? Ya dari temen antikan sih. Antikan. Cuma dia sudah nggak anu terus saya ganti. Oh jadi dari tangan ke tangan ya? Iya teman-teman. Ini kolektor edition teman-teman. Iya. Wah. Dari kolektor antik malahan, bukan dari orang keris. Wah mantap. Nah kayak gini nih. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 sempana ya. Sempana ya. Sempana. Kalau di Jawa sempono gitu Iya, ya. sempono. Dan kalau Kupu Tarung itu yang saya tahu memang kastanya itu dia kebangsawanan teman-teman gitu ya. Luar Jarang biasa. ada kamardikannya jarang ya. Kamardikannya pun pasti buatannya beda. Beda. Itu ya. Susah, lebih susah. Jadi Kupu Tarung itu kupu-kupu yang sedang bertarung, kan indah ya Mas ya? Iya. Ngomong gitu ya kan, Iya. indah. Tuh. Kupu-kupu lagi diem aja indah, apalagi sedang bertarung kan dia, wih, makin mantap lah gitu ya. Istimewa. Ini berapa misalnya Mas? Itu 35. 35 juta, layak sih ya harganya ya. Luar biasa ini. Untuk collector edition sih ini cocok banget teman-teman pusakanya. Wow. Mantap Mas. Mas ini. Ini saya ini dulu nih ya. Saya pikirkan dulu nih ya. Siap-siap. Siapa Ini, tahu berjodoh. Siapa tahu berjodoh ke Niskala ini. Skala ini. Wah, mantap. Wah, mana lagi nih Mas yang kira-kiranya Satu buat lagi edukasi aja ini? ini ada keris Apa?
Masih utuh semua nih. Utuh semua ya? Iya. Wow. Bawaan semua dari dapat lokasi masih. Dari bawah atas sampai Iya, bawah masih, lokasian ya. iya. Nah, ini masuknya kan warnanya Gayaman Jogja. Gayaman Jogja. Ya, kayunya pun Timoho ya. Iya. Timoho coraknya juga antik ya ini ya. Iya. Udah gitu pakai selut ya. Iya. Selutnya apa nih Mas? Kuningan atau perak atau apa? Perak kayaknya. Perak di sepuh Iya, tapi ya? iya, sepuh. Tepuan, dan ini apa, inten ya? Apa batu-batu dia? Batu kayaknya. Batu bukan ya? bukan inten ini. Bukan inten ya, batu-batu ya. Soalnya berkemelap-kemelip teman-teman ya. Tuh. Dan ini pendoknya buntus lorok ya, teman-teman. Cakep. Ya, tapi lawasan teman-teman. Alhamdulillah. Oke, kita buka Mas, izin. Ya, monggo. Bismillah. Loh, ini cakep bos. Ini salah satu dapur yang bisa dibilang kategorinya langka. Look 3, sogokan full, masuknya jangkung Segoro Winotan ya. Iya, betul. Wow, Segoro Winotan sejauh mata memandang. Wah, luar biasa ini teman-teman. Ini pusaka pamornya apa ini Mas masuknya? Wah, kurang tahu tuh pamornya apa itu ya. Pamornya kayak Ada wongkon. iya, wongkon isian mungkin Iya, ya. Wongkon isian ya. itu. Soalnya kan ketutup garis dia. Iya. Masuknya kayak wongkon isian teman-teman pamornya ya. Tuh. Ini masih utuh sekali ya. Kalau menurut Mas ini masuk era mana Mas? Ada yang bilang HB5 sama HB7, jadi antara itu sih. Antara itu ya, intinya iya. HB lah ya. Iya, HB intinya. HB ya. HB. Era pertengahan. Kalau HB5 kan Rio Kusuman, Iya. ya HB7 kan Sultan Sugih Iya. teman-teman ya. Tapi lebih condong ke HB7 sih. Iya sih, kalau saya sih memang ke HB7 karena lebih apa ya, pamornya lebih menyala. Iya, betul. Kalau HB5 kan agak redup dikit pamornya, meteoritnya itu ya, seperti itu. Dan itu besinya lebih legam. Ya. Ini istimewa loh, salah satu dapur langka di eranya HB. Ini dapat dari kolektor juga berarti Mas? Iya, itu dari kolektor juga. Kebetulan yang punya meninggal, jadi saya dapat dari istrinya. Dapat istrinya, Iya. satu set semuanya? Iya. Wow, mantap teman-teman. Ini berapa Mas itu ya? Itu 65. 65 juta. Wow, mantap. Teman-teman, layak ya. Jadi untuk pusaka-pusaka tersendiri itu memiliki nilai ya Mas ya. Iya, betul. Karena kalau original ya pasti emang agak pedes ya teman-teman. Tapi kembali lagi penilaian ada di teman-teman ya. Iya. Tapi kalau menurut saya, menurut Kak Yuda ini original HB7 teman-teman ya. Istimewa. Pusaka ya layak koleksi. Wah, ini jadi pusaka itu banyak dapat dari bongkaran-bongkaran Kalau Mas ya? saya ya Bongkaran-bongkaran gitu ya. Wah, luar biasa. Terima kasih. Nah, ini juga nih ada yang menarik teman-teman. Ini jenggolo ya. Nah, ini buat teman-teman yang nyari. Ini kita ngambil ciri khas ya. Mas izin ya review ya nih ya. Ya. Punya Mas ya? Ya, Oh, punya Mas ya. Sama tapi sama. Ya, sama. Ini antiknya apa? Kalau jenggolo itu dia pasti kalau di krisnya memiliki ciri khas tersendiri. Yang dikenal gonjo dhuwur atau gonjonya agak tinggi, teman-teman ya. Jenggolo makanya dikenal lah wingit gitu ya, pusaka tindih gitu kan. Dan jenggolo setahu saya itu pamornya itu simpel-simpel ya, nggak terlalu banyak kayak tiban gitu ya. Dia itu Raja Gondolo, kalau nggak Sumber, kalau nggak Tambal gitu, Tunggak Semi gitu, seperti itu. Jadi ciri khasnya jenggolo itu punya intrik sendiri, dan di sekar kacangnya itu dia letak kecil, teman-teman. Kadang ada nguku bimo cek gitu doang gitu, tapi ada yang sekar kacang gulung wayang, tapi dia gulung wayangnya kayak gini nih modelnya, teman-teman. Tuh. Jadi makin tipis gitu loh. Karena wajar ya, era jenggolo kan sudah 500 tahun lebih ya, gitu. Nah, ini pun cakep lah besiannya, teman-teman. Wah, mantap ini jenggolonya. Top ini Mas. Ini berapa Mas itu ya Mas? Berapa Mas di 10 juta teman-teman ya, tuh untuk jenggolo 10 juta ya, mantap ini, layak untuk koleksi teman-teman. Jadi pusaka-pusaka kolektoran itu memang bisa dibilang jangka panjang ya, dan ini punya fungsi tersendiri ya Mas kalau pusaka ori ya. Ya. Wah, tapi satu lagi nih Mas, ini ada yang antiknya apa ini ya? Itu tanduk dari tanduk kambing gunung. Jadi dia Kambing gunung? berasal dari Afrika, bukan dari Indonesia. Afrika, ini Iya. buat apa gunanya Mas? Trompet, buat Trompet. trompet. Tadi ada yang empu yang bisa trompetin. Kalau saya nggak bisa. Oh, Tunggale gitu. tadi nyoba bisa. Jadi buat namanya istilahnya shofar. Sofa. Iya, shofar. Jadi untuk buat memanggil acara keagamaan Yahudi. Oh Yahudi, Iya, Yahudi, iya. iya. Bisa dilihat nggak Mas? Coba Bisa, seluruhnya, bisa. Mas. Aku penasaran nih Mas, nggak apa ya? Monggo. Ah. Oke. Wow, Nah, wah, ini. Wih, iya ya, wah, Ya. ini besar loh teman-teman. Ini berapa ratus tahun Mas kurang lebih Mas? Wah, kalau itu saya kurang tahu itu juga umurnya itu udah di finishing, jadi di slab itunya. Oh, Jadi ininya? biar bagus itu. Biar bagus ya, iya, Nah, buat biar pajangan ya, buat pajangan. teman-teman. Dalamnya juga begini ya kurang lebih itu. Jadi nipnya gini ya? Ya, nipnya gitu. Wah iya, nih jadi emang Afrika itu kan banyak tradisinya juga ya. Ya, betul. Itu yang ada yang semak-semak goyang yang saya lihat tuh di ini ya. Ini salah satu tradisinya. Namanya shofar kalau di sana. Shofar ya, so far so good ya, is very good. Yang dimana ini adalah salah satu pusaka yang bisa dibilang kategorinya
Bukan pusaka ya, ini masuk Bukan apa ya? siapa ya? Ya alat ritual ya. Iya, alat ritual Alat ritual buat dari keagamaan. Afrika mungkin ya. Setuju. Buat Dan ini budaya juga, cuman budaya luar ya, Iya. teman-teman ya. Tapi ini bagus juga loh. Udah jarang tuh tandik apa kerbau apa tuh? Kambing gunung. Kambing gunung, ya. apalagi sepanjang ini udah jarang Iya. banget kan, gitu ya, teman-teman. Mantap ini. Oke, siap. Wah, ini mantap Mas. Dari Mas tadi siapa Mas Denny? Dani. Mas Dani, terima kasih banyak atas Sama-sama. edukasinya. Semoga bermanfaat dan Ya. semoga laris manis. Oke, Nanti kita terima ngobrol-ngobrol kasih. lagi Mas. Ya, Ya, sama-sama. barangkali ada yang jodoh nanti sama Oke, Niska Mas. ya. Ya. Ya, terima kasih Mas ya. Sama-sama, Mas, Mas. makasih banyak ya. Saya udah edukasi ya. Ya, izin ya. Oke Mas, ini beliau kawan saya dari panitia ya, Ya. panitiaan dari acara Salatiga. Ya Mas, kita ngobrol-ngobrol bentar Mas. Oh, siap. Nah, ini acaranya temanya apa tuh Mas, kalau bisa tahu? Ini pesta nemba lipat, menempa pusaka. Menempa pusaka, Ya. dan Pertama kali di Salatiga ya. pertama kali Salatiga. Kalau nggak salah tadi itu menempa pusaka ciri khas Salatiga ya? Iya. Untuk ikonnya Salatiga tersendiri ya? Betul. Ada dua kalau nggak salah Kris dengan tombak cakra ya? Iya. Ya, kalau nggak salah tadi saya ikut itunya. Dan itu semoga bisa jadi ikonnya Salatiga dan kebanggaannya ya. Iya. Dan semoga nanti merembet ke masyarakat luas. Betul. Ini mana Salatiga itu sendiri adalah kota yang sangat toleransi ya? Iya, Kalau nggak dan salah, tertua. Tertua tahun 1200 tahunan ya? Betul. Gitu, luar biasa setelah Palembang. Iya. Ya, Palembang itu paling tua, pertama, yang kedua Salatiga, teman-teman. Luar biasa nih. Ini pengetahuan juga buat teman-teman semua. Mas, ini kita review Mas di pusaka dari kepanitiaan. Kira-kira ada nggak Mas yang sangat sepuh sekali Mas gitu? Yang sangat sepuh. Iya, sangat sepuh yang kira-kira cocok untuk diedukasi yang mungkin Ada, punya ada. Mas gitu. Ada ini tangguh-tangguh Doho ini. Doho, Doho Kediri. Kediri. Woi, woi. Modelnya ini kaciran Mas ya? Kacir lawasan. Kacir otentik. lawas, teman-teman. Warangkanya ini udah sulit juga ya, warangka yang kayak gini ya. Iya, otentiknya. Otentikan. Ini mendaknya apa ya, Mas? Perak. Perak ya? Perak. Perak, teman-teman. Cakep nih. Jadi warangka yang gayaman ini kan teman-teman tungguin tapi bilang gayaman Iya, ya. Ini kan kalau gayaman lebih pendek. Iya. Nah, kalau kacir itu dia lebih ngelangkung ke depan gitu, teman-teman. Ini banjian ya. Hah? Banjian. Bancian. Gayaman banjian kacir. Bancian. Gayaman bancian kacir ya. Iya. Dulunya biasa kalau yang kayak gini dipakai sama siapa, Mas? Kalau orang kayak gini. Wah, ini kondisi tertentu ini sebenarnya. Kalau tertentu aja ya. Iya. Jadi nggak sembarang Nggak pakai gitu. sembarangan. Wow, mantap ya, teman-teman. Dan ini keris kuno, termasuk keris kuno, tapi dapurnya udah Teluk Tujuh ini. Tujuh. Ya, Carubuknya emang salah satu kan kris ya dapur yang paling kuno juga ya. Iya, termasuk kuno ini. Ya kuno ya. Kita izin buka Mas. Buka aja. Bismillah. Wih, istimewa ini pusakanya. Mantap. Ini estimasi Kediri ya Mas ya? Doho Kediri ini. Kediri ya? Tos. Ya. Wih, cakep besinya teman-teman. Ya nih kita lebih perjelas ya. Ini kalau di minyak saya yakin besi hijau nih. Iya. Ya. Dan Jadi kayak gradasi- ada selorok satonnya itu kelihatan banget teman-teman. Bener. Ya. Jadi apa ya? Kalau teman-teman yang nggak tahu mungkin disangka ini besi-besi Singosari ya. Iya. Tapi kalau Kediri itu memang kerisnya tuh nggak panjang teman-teman. Pendek dia kerisnya. Ya. Itu untuk era-era Doho itu pendek-pendek rata-rata. Pendek-pendek. Langsung Jarang mungkin ya. jelaskan Doho itu apa tuh Mas? Doho Kediri. Doho Kediri, Iya. ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu juga Doho. Tahu itu Doho tuh apa, gitu kan, gitu kan. Saya mewakili teman-teman Iya. soalnya kan seperti itu. Nah ini salah satu pusaka yang top. Pamornya pamor Tiban ya memang ya. Bener. Pamor Tiban karena pamor-pamor lampau itu simpel-simpel teman-teman. Sederhana. Sederhana tapi maknanya luar biasa. Betul. Kerejekian ya kalau Tiban ya, Iya. seperti itu. Dan perlindungan. Wah ini istimewa Mas ya, Krisnya ya. Ini Udah- besinya juga masih utuh ini. Besi utuh? Iya. Wow. Besi-besi yang kayak gini udah jarang teman-teman. Ya. Kediri ini masuk Tirolong Tus. Ini temuan atau bukan Mas? Bukan, rawatan. Perawatan. Bekas kolektor itu dulu. Bekas kolektor teman-teman. Dan Tapi ini otentik tos. otentik Tus Tus ya. Kediri. Wow luar biasa ini. Dan ini masih ada lagi yang Ada lagi. Ini minta berapa Mas ini? ini lumayan ini karena tangguh tos dan otentik ya sebenarnya di Di atas 10. Di Ya. atas 10. Wah, di atas 10 teman-teman. Kurang lebih ya. Atas 10. Saya udah tahu soalnya kalau Kediri pasti agak lumayan pedes ya teman-teman ya. Nah, nanti kita keep dulu nih Mas. Ini apa lagi Yap. nih Mas? Sama. Ini Nah, tos Kediri. terus Kediri. Waduh. Wih, tapi dia karakter bilahnya beda ya? Beda. Iya. Ini Oh, ini sepuhannya ya, sepuhannya sepuhannya. ini bisa dilihat gradasi warnanya. Oh iya, gradasinya nih teman-teman. Ya nih.
Bisa dilihat perjelas ya. Sama look 1 2 3 4 5 ya. Iya. Look 5 teman-teman, Pandawa ya. Pandawa Ulap Ya, itu. Pandawa Ulap ya. Ya, karena Kalau ini dapur kembang- kuno, Kembang kacangnya pokok. Pogokan teman-teman. Jadi Pandawa Ulap itu salah satu dapur kuno juga. Betul. ya. Yang kalau nggak salah pernah dimanifestasikan di Kris HB kalau nggak salah. Leres. Saya pernah lihat Pandawa Ulap di Kris HB. Dan ini material besinya ini termasuk istimewa ini. termasuk istimewa benar karena besinya apa ya, putihnya tuh Iya. beda loh teman-teman. Ngebrom. Ya. Ngebrom gitu ya. Ngebrom. Kalau di warung lagi ini lebih nyala ini ya, Lebih nyala. lebih menyala teman-teman. Wah, ini cakep, ini sama Kediri juga ya berarti ya. Sama itu. Karakternya besinya sama ini. Sama ini. Ini. Jadi Kediri sama Singosari itu lebih ketua Kediri sedikit ya. Betul. Seperti itu, teman-teman. Dan ini tos. Tus teman-teman. Tus. Ini salah satu pusaka top tus lagi dan layak untuk pasti koleksi ya. Dipusakakan. Pusakakan. Wah, ini dua pusaka kita review yang sangat sepuh sekali teman-teman ya, kategorinya sangat sepuh sekali. Dan ini aduh sepuhannya juga, jadi gradasi warnanya tuh kelihatan ya teman-teman ya, gitu. Jadi kalau mencari pusaka yang utuh banget ya, jangan nyari yang Singosari, jangan nyari yang Kediri ya. Cari mungkin Mataram, itu masih banyak yang utuh ya, atau HB, PB, nom-noman. Nah kalau ada korosi dikit itu sangat diwajarkan, itu buat menandakan bahwa pusaka ini adalah memang sudah melewati berbagai zaman gitu loh. Dan Itu. untuk para pecinta tosan haji, itu pertama itu yang kita lihat itu material besinya. Material besi, setuju. Pamor bisa ditiru, Nah, garap bisa ditiru, Bisa tiru. tapi material besi setuju teman-teman. Material besi itu nggak bisa di sembarang tiru ya, nggak seperti bisa. itu. Kalau besi mau cari di mana lagi? Setuju, teman-teman. Dan kalau pusaka ya kelas pusoko ya, ini beda loh. Kalau kris itu yang kodenya kris namanya, ya kan? Yang penting bentuknya kris dan bahannya besi ya, seperti sama nikel, gitu kan. Tapi kalau kelasnya pusoko atau pusaka itu pasti ada nilai sendiri lah, historisnya juga, manfaatnya, filosofinya gitu ya. Dan dibuatnya pun sama empu khusus. Betul. Di era terdahulu empu ini bertirakat ya tidak sembarang. Dan Pasti ini untuk membuat khusus lah. identifikasi Lok 5 itu lambang raja atau kebangsawanan. Setuju, Lok 5 itu orang-orang kesatria lah minimal Tertentu, ya. Tertentu tertentu. aja. Di era terdahulu loh teman-teman ya. Apalagi Lok 7 itu kan dulunya Wah. punya Carubuk itu Sunan Kalijogo, Sunan Carubuk loh Iya. dulu ya agamannya. Ya ini makanya luar biasa ini Mas. Besinya ini top. Yang ini besi ngelumer. Ngelumer. Yang ini besinya lebih apa ya, nyekrek gitu ya. Iya. Tuh, tapi istimewa teman-teman, sama-sama era Kediri tapi beda karakter bilah. Dan tantingannya Rantingannya antep ya, masih tebel ini maksudnya ya. Wow, ini berapa Mas? Sama kurang lebih. kalau untuk yang tos Mas Yuda tahu sendiri ya. Oh iya. Nah. Kalau Mas Yuda tahu sendiri nih, coba Mas bisik-bisik Mas. Bisik-bisik Mas. Ya, siap. Oke. Dia dua ini saya bawa kebetulan ya teman-teman, lagi nyari pusaka yang apa ya, karakteristiknya tuh sangat sepuh sekali ya. Karena buat teman-teman juga edukasi. Ya kebetulan Kang Yuda nih pusaka stoknya lagi habis nih ya, yang era Singosari ke atas yang ori ya teman-teman ya. Gitu. Nah ini teman-teman dua ya sekitar di atas 20 ada Mas ini. Iya. Atau digo dikit ya nanti ya. Ya gampang lah. Ya, oke, siap ya teman-teman ya. Siap. Deal ya teman-teman. Pusaka, dua pusaka oleh Mas siapa Mas? Andi Mangkukusuman. Andi Mangkukusuman, luar Ya, ya. biasa ya. Dua pusaka, kita keep Mas. Siap. Nah ini jadi dua pusaka ini kita buat edukasi kepada teman-teman semua, yang dimana ini pusaka tindih masuknya ya teman-teman ya. Bener. Tindih itu adalah pusaka yang dimana itu estimasi kuno di atas Singosari itu ya. Jadi untuk pusaka-pusaka yang bisa dibilang untuk apa ya, meredam energi negatif kalau katanya ya, peredam energi gitu loh. seperti Itu ada istilah orang-orang kuno itu yang tua menghormati yang menghormati yang muda. yang muda menghormati. Terbaik yang muda menghormati yang tua. Ya bahasa kalau kita belajar pun kalau nggak ada guru jadah ya Mas ya. Betul. Nah, itu ya. Ini seperti filosofinya tindih itu sebagai itu. buah-buahan keris. Ya, makanya dipercaya untuk arah peredam energi gitu. Mas. Betul. Seperti itu. Betul. Oke, Mas, di dua pusaka Mas, terima kasih banyak. Siap, Mas. Semoga Sudah. ini jadi berkah untuk saya. Sekali lagi Amin, salaman amin. Mas. Kalau sekali lagi Amin. dapat piring Mas ya. Ya. Terima kasih banyak dan Siap. ini saya bawa Mas. Oke. Nanti biasa ya. Gitu. Oke. Tetap. Oke guys.